Di tengah hutan Kalimantan yang begitu rimbun, terungkap sebuah kisah penuh petualangan dan intrik. Prabowo Subianto, mantan Jenderal Militer Indonesia yang kini beralih ke Kopassus, memulai sebuah misi berani. Misi tersebut melibatkan perekrutan pasukan prajurit Dayak untuk menangkap seorang pemburu kepala bertopeng yang sulit sekali ditangkap di Indonesia. Suku Dayak, yang terkenal dengan keterampilan luar biasa dalam pertempuran serta ikatan mendalam mereka dengan kekuatan mistis hutan, menjadi kunci utama dalam upaya Prabowo untuk menumpas sosok pemburu kepala bertopeng yang telah menciptakan teror di banyak tempat. Selama bertahun-tahun, Prabowo mendengar desas-desus tentang pemburu kepala bertopeng ini. Sosok misterius yang selalu berhasil menyamar dengan sempurna ini telah menebarkan rasa takut yang mendalam kepada siapa saja yang melintas di jalurnya. Pemburu kepala bertopeng tersebut dikenal melakukan serangan brutal dan tanpa belas kasihan terhadap desa-desa terpencil, meninggalkan jejak kehancuran yang sangat mengerikan. Pemerintah Indonesia telah menawarkan hadiah besar untuk menangkap pemburu kepala ini, namun entah bagaimana ia selalu berhasil melarikan diri, menghilang ke dalam bayang-bayang hutan yang lebat dan tak terjamah. Prabowo, yang sudah sangat penasaran dan geram dengan keberadaan sosok ini, akhirnya memutuskan untuk mengambil langkah besar. Ia ingin membawa pemburu kepala bertopeng itu ke pengadilan dan mengakhiri teror yang telah lama menguasai banyak desa. Dengan pelatihan militer yang dimilikinya serta pengalaman bertahun-tahun dalam medan pertempuran, Prabowo tahu bahwa untuk mengejar pemburu kepala yang sangat licik ini, ia membutuhkan bantuan dari suku Dayak. Suku Dayak, yang dikenal sangat mandiri, tidak mudah percaya kepada orang luar. Mereka adalah suku yang bangga dan selalu waspada terhadap kedatangan orang yang tidak mereka kenal. Namun, meskipun demikian, Prabowo merasa yakin bahwa ia bisa mendapatkan kepercayaan mereka. Ia percaya bahwa para prajurit Dayak akan bergabung dengan perjuangannya untuk menangkap pemburu kepala bertopeng tersebut, asalkan ia bisa meyakinkan mereka tentang pentingnya misi ini. Dalam perjalanan menuju wilayah Dayak, Prabowo menghadapi beragam tantangan dan rintangan. Cuaca yang sangat panas membuat perjalanan semakin berat, ditambah dengan serangga-serangga yang tidak kenal ampun mengganggu mereka sepanjang perjalanan. Medan yang sulit dilalui dan penuh bahaya juga menjadi penghalang besar. Namun, tekad Prabowo untuk menyelesaikan misi ini membuatnya terus maju, meskipun banyak kesulitan yang harus dihadapi. Ia tahu bahwa hanya dengan bantuan suku Dayak, ia akan memiliki peluang untuk mengungkap dan menangkap pemburu kepala bertopeng yang selama ini telah menghindari tangkapan. Setelah berhari-hari menempuh perjalanan yang melelahkan, Prabowo akhirnya tiba di sebuah perkampungan yang dihuni oleh para pendekar Dayak. Desa tersebut tampak sangat menarik, dikelilingi oleh pepohonan tinggi yang menjulang di tengah hutan. Orang-orang Dayak menyambut kedatangannya dengan rasa ingin tahu, tetapi juga dengan hati-hati. Mereka penasaran dengan keberaniannya yang datang mencari mereka. Prabowo kemudian berbicara kepada para tetua desa, menjelaskan tujuan utamanya untuk menangkap pemburu kepala bertopeng dan membawanya ke pengadilan. Para tetua mendengarkan dengan seksama, wajah mereka datar dan sulit dibaca. Setelah berpikir cukup lama, akhirnya mereka setuju untuk membiarkan Prabowo menyampaikan tujuannya kepada majelis. Dengan penuh keyakinan, Prabowo berdiri di hadapan dewan dan berbicara dengan suara yang tegas. Ia menceritakan kekejaman pemburu kepala bertopeng itu, tentang orang-orang tak bersalah yang kehilangan nyawa di tangannya. Ia menggambarkan betapa terornya pemburu kepala itu menguasai negeri, menebarkan rasa takut yang meresap ke seluruh penjuru. Para prajurit Dayak mendengarkan dengan hening, wajah mereka tak menunjukkan reaksi apapun. Ketika Prabowo selesai berbicara, suasana menjadi sunyi sejenak, penuh ketegangan. Setelah itu, satu persatu, para prajurit Dayak berdiri dan menyatakan kesetiaan mereka terhadap misi Prabowo. Mereka bersedia bergabung dalam upaya untuk memburu pemburu kepala bertopeng tersebut dan membawanya ke pengadilan. Dengan para pejuang Dayak di sisi, Prabowo memulai perjalanannya kembali ke dalam hutan. Harapannya kembali bangkit, dan tekadnya semakin kuat. Hari-hari berlalu, minggu demi minggu, saat mereka terus melacak pemburu kepala bertopeng itu melalui semak-semak lebat.
Setiap kali mereka merasa sudah dekat, pemburu kepala itu selalu berhasil melarikan diri, selangkah lebih maju dari mereka. Namun, Prabowo tidak menyerah. Tekadnya tetap kokoh, meskipun kelelahan semakin terasa. Akhirnya, setelah pengejaran panjang yang menguji fisik dan mental mereka, para prajurit Dayak bersama Prabowo berhasil mengepung pemburu kepala bertopeng itu di sebuah tempat terbuka yang terpencil di tengah hutan. Di sana, pemburu kepala itu berdiri menanti, dengan tatapan dingin dan penuh perhitungan. Keheningan menyelimuti kawasan tersebut saat kedua pihak berhadapan, ketegangan terasa begitu kental, seolah-olah bisa dirasakan di udara. Dalam pertempuran yang sengit dan penuh kekerasan, Prabowo bersama para pendekar Dayak berjuang sekuat tenaga melawan pemburu kepala bertopeng dan para pengikutnya, menggunakan semua kemampuan dan kecerdikan yang mereka miliki. Suara benturan senjata dan teriakan perang bergema di hutan saat kedua belah pihak bertempur hebat. Pemburu kepala bertopeng, dengan pengalaman bertahun-tahun dalam pertempuran, bertarung dengan kekuatan dan kebrutalan luar biasa. Namun, akhirnya Prabowo dan para prajurit Dayak berhasil mengalahkannya. Pemburu kepala itu terjatuh tak berdaya di hadapan mereka, dan teror yang telah dia sebarkan pun berakhir. Prabowo berdiri dengan tegap, napasnya terengah-engah karena kelelahan, sementara para prajurit Dayak berkumpul di sekelilingnya dengan rasa kemenangan yang menyeluruh. Saat mereka memulai perjalanan pulang ke desa, Prabowo merasakan perasaan puas dan bangga. Pemburu kepala bertopeng yang telah menebar ketakutan itu akhirnya kalah, dan kekuasaannya pun hancur. Para prajurit Dayak telah menunjukkan diri mereka sebagai sekutu yang tangguh dan setia, dengan keterampilan bertempur yang luar biasa. Kisah Prabowo Subianto dan para pendekar Dayak yang berburu sang pemburu kepala bertopeng pun akhirnya menjadi legenda di hutan Kalimantan. Orang-orang mulai membicarakan keberanian mereka, keahlian mereka dalam pertempuran, serta tekad mereka yang tak tergoyahkan untuk melindungi tanah air dan rakyat mereka. Prabowo, yang kini dipandang sebagai pahlawan oleh orang Dayak, menyadari bahwa di hutan yang lebat ini, ia telah menemukan sekutu sejati yang dapat diandalkan. Beberapa waktu lalu, setelah Prabowo dilantik menjadi presiden, isu mengenai penangkapan beberapa tersangka dalam kasus korupsi mulai mencuat di Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, terus bekerja keras untuk memberantas korupsi yang masih terjadi di berbagai daerah dan instansi, termasuk dengan menahan beberapa pejabat yang diduga terlibat dalam praktik korupsi. Presiden Prabowo pun menegaskan bahwa setiap penangkapan yang dilakukan oleh KPK selalu berdasarkan bukti yang kuat dan menekankan pentingnya keadilan hukum bagi semua warga negara, tanpa ada yang terkecuali. Kasus-kasus ini menunjukkan bahwa pemerintah sangat serius dalam menegakkan hukum dan berusaha untuk menjaga transparansi dalam pemerintahan demi memperoleh kembali kepercayaan publik. Dalam beberapa pekan terakhir, sejumlah kasus korupsi yang melibatkan pejabat publik telah menjadi sorotan di Indonesia. Salah satu yang paling mencolok adalah penangkapan Tom Lembong yang terkait dengan dugaan korupsi dalam impor gula, sebuah kasus yang baru saja diumumkan oleh Kejaksaan Agung. Penangkapan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menindak tegas pelaku korupsi, khususnya di sektor ekonomi. Selain itu, sepanjang tahun 2024, KPK melaporkan yang pertama, PT Aset Pasifik. Kejaksaan Agung, Kejagung, melakukan pemeriksaan dan penggeledahan di dua kantor PT Aset Pasifik, yang belakangan ini banyak diberitakan terkait kasus korupsi. Dalam operasi tersebut, Kejagung berhasil menyita uang tunai hampir 1 triliun rupiah milik PT Aset Pasifik, yang diduga terlibat dalam kasus korupsi yang melibatkan Duta Palma Group. Dalam kasus ini, hanya satu orang pelaku yang berhasil ditangkap. Kedua, korupsi dana desa. Tidak hanya pejabat tinggi atau yang terkenal di instansi besar, seorang kepala desa dan sekretaris desa dari Talang Renah, Kecamatan Air Besi, Kabupaten Bengkulu Utara, juga terjaring dalam operasi tangkap tangan karena dugaan korupsi dana desa yang mencapai 780 juta rupiah. Dua orang pelaku telah ditangkap dalam kasus ini. Ketiga, kasus Ronald Tanur. Kejaksaan Agung menangkap 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memberikan vonis bebas kepada Ronald Tanur, serta pengacaranya,
Lisa Rahmat, dan mantan pejabat Mahkamah Agung, Jarov Richard. Kelima orang yang terlibat dalam kasus ini telah ditetapkan sebagai tersangka. Keempat, korupsi proyek tol Padang Pekanbaru. Sebanyak 12 orang pejabat dari ASN ATR BPN ditangkap oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat dalam kasus dugaan korupsi terkait pengadaan lahan untuk pembangunan proyek tol Padang Pekanbaru. Negara mengalami kerugian sebesar 27 miliar rupiah akibat tindakan korupsi ini. Kelima, PT Antam. Kejaksaan Agung menetapkan 6 orang sebagai tersangka dalam kasus korupsi di PT Antam Indonesia. Para tersangka ini diduga memproduksi logam mulia dengan merek LM Antam secara ilegal, yang jumlahnya mencapai 109 ton emas. Keenam, korupsi dana hibah NPCI. Anggota DPRD Solokvin, Fabiano, ditangkap oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Barat terkait kasus korupsi dana hibah untuk NPCI, National Paralympic Committee Indonesia, yang nilainya mencapai 122 miliar rupiah. Ketujuh, korupsi impor gula. Kejaksaan Agung menetapkan Tom Astrika Silembong, yang lebih dikenal sebagai Tom Lembong, sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi yang melibatkan kebijakan impor gula pada tahun 2015. Akibat kebijakan tersebut, negara mengalami kerugian sekitar 400 miliar rupiah. Penangkapan pelaku-pelaku korupsi di berbagai sektor ini menunjukkan komitmen yang kuat dari aparat dalam memberantas korupsi. Langkah tegas ini juga berfokus pada upaya mengembalikan kerugian negara dan menegakkan hukum dengan lebih keras. Jika ada ketidakakuratan dalam informasi dalam video atau jika ada sudut pandang yang berbeda, silakan berikan komentar di video ini. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe.